Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Adam Mundoro dari SMK Negeri 4 Kota Pekalongan. Pada sesi kedua kali ini, saya akan mempraktekkan bagaimana caranya mengoperasikan PLC, kemudian memeriksa operasi PLC, dan membuat laporan pengoperasian PLC. Untuk langkah sebelumnya, saya telah membuat kebutuhan alat dan bahan, kemudian mempersiapkan alat dan bahannya. Nah, untuk job kali ini bahwa nanti saya akan mencoba mempraktekkan kerja motor secara forward reverse atau putar kanan kiri dengan PLC. Nah, bagaimana untuk langkah-langkah selanjutnya? Mari kita saksikan pada video kali ini. Terima kasih.
Oke, kita lihat rangkaian sudah kita rangkai, pengawasannya sudah selesai. Setelah ini kita nanti masuk ke pembuatan ladder diagram, kemudian kita transfer. Setelah itu kita nanti akan mengecek bagaimana pengoperasian. Baik, kita akan membuat program dengan menggunakan Zelio Soft 2. Di sini terlihat gambar rangkaian daya dan kontrolnya. Kita identifikasikan dulu input dan outputnya. Saya sudah bikin checklist input dan output, identifikasi input dan output dari gambar rangkaian tersebut. Yang pertama, input itu terdiri dari 5 input, yaitu I1 untuk F1 atau TOR, kemudian I2 untuk emergency stop, I3 untuk S0, kemudian I4 untuk S1, dan I5 untuk S2. Untuk peralatan outputnya sendiri, ini terdiri dari terminal Q1 untuk motor putar kanan, kemudian Q2 untuk motor putar kiri, dan Q3 untuk lampu indikator TOR dan ES. Nah, sekarang kita membuat program dari Smart Relay Zelio dengan prinsip kerja seperti ini. Pertama-tama kita buka terlebih dahulu Zelio Soft 2-nya. Kemudian saya pilih Create New Program dan saya pilih spesifikasi dari Smart Relay. Smart Relay yang atau PLC yang saya miliki adalah SR3B261FU. Kemudian klik Next. Kemudian klik Next lagi. Kemudian saya pilih ladder, klik Next lagi. Nah, ini adalah tampilan awal dari Smart atau dari software Zelio Soft 2. Kita buka untuk cara kerjanya ketika kita akan membuat suatu program dengan menggunakan ladder diagram. Cara kerja yang pertama, tekan S1 maka motor putar kanan, kemudian tekan S0 maka motor berhenti. Kita lihat input untuk S1 ada di I4, berarti inputan S1 adalah I4. Saya pasang di sini, kemudian saya kasih komen S1. Ketika S1 ditekan, maka motor berputar ke kanan, berarti outputnya adalah Q1. Q1 atau saya kasih komen K1. Di sini saya berikan komen lagi, motor putar kanan. Jangan lupa dikasih penguncinya atau kontaknya dari Q1 K1. S1 ditekan maka motor putar kanan. Kemudian tekan S0 maka motor berhenti. S0 itu input di mana? S0 input di I3 atau tombol stop. Berarti di sini dikasih I3. Kemudian saya kasih nama S0. Nah, untuk cara kerja yang pertama selesai. Kemudian cara kerja yang kedua, tekan S2 ditekan, maka motor putar kiri. Tekan S0 maka motor berhenti. Nah, untuk S2 itu ada di I5, kemudian untuk motor putar kiri ada di output Q2. Sama seperti tadi I5. Kemudian saya kasih komen S2. Menggerakkan motor secara putar kiri. Berarti Q2. Di sini kasih komen. Saya berikan komen K2. Saya beri komen lagi.
motor putar kiri. Jangan lupa dikasih koil atau penguncinya. Kemudian sudah S2 ditekan, maka motor putar kiri, motor berputar secara kiri. Kemudian ditekan S0, maka motor mati. S0 lagi, ditekan di sini S0. Selesai untuk yang baris yang kedua. Kemudian perpindahan antara kanan atau kiri tidak boleh langsung. Maka dari itu dikasih kontaknya masing-masing dari Q1 dan Q2 berkebalikan. Berarti yang di ladder atau di barisnya Q1 atau di rungnya Q1 kita kasih kontak NC dari kontak dari Q2. Nah, seperti ini. Kemudian yang baris atau rung punya K2 dikasih kontak NC-nya Q1. Seperti ini. Selesai untuk yang nomor 3. Kemudian ada beban lebih, maka motor berhenti. Nah, di sini berarti untuk input beban lebih atau torque ada di I1 atau F1. I1 saya di sini untuk mematikan motor, kemudian saya copy, di atasnya juga harus dua-duanya. Saya kasih komen F1. Seperti ini. Selesai untuk baris yang ke-4. Kemudian bila keadaan darurat, maka motor cepat dihentikan dengan ES. Untuk ES itu di alamat input I2. ES kita kasih komen emergency stop atau ES. Kita copy. Jadi harus dua-duanya ya. Ketika motor putar kanan atau motor kiri, maka F1 mematikan motor, kemudian ES juga mematikan motor, walaupun jenis putarannya itu berbeda, tetapi sama-sama mematikan motornya tersebut. Kemudian nomor 5 selesai. Kemudian nomor 6, cara kerja yang ke-6, lampu H3 indikator F1 dan ES ada beban lebih atau keadaan darurat. Nah, berarti untuk H3 kita lihat output di Q3. Q3 atau lampu ini bekerja ketika F1 dan ES bekerja. Maka dari itu ini saya kasih kontak NC F1. Kemudian di sini saya kasih kontak NC emergency stop. Kemudian untuk koilnya di sini adalah Q2. Q2 saya komen untuk H3. Motor terjadi gangguan. 1 sampai 6 selesai, kita buatkan laddernya. Kemudian kita harus mengecek apakah ladder ini sesuai dengan cara kerja atau tidak. Kita bisa simulasikan. Klik tombol simulation atau tombol S atau menu S di sini. Kemudian klik run. Nah, ini adalah proses simulasi. Nah, saya bisa pakai simulasi yang ini display, discrete input dan discrete output. Kita lihat gambar pengawatan. Gambar pengawatan antara F1, kemudian emergency stop dan S0 itu sudah dalam kontak NC, berarti sudah ada input ke PLC, sudah ada sinyal ke PLC. Nah, seperti ini.
I1 untuk F1, I2 untuk emergency stop atau ES, I3 untuk S0 atau stop. Kemudian I4 ini untuk S1, I5 untuk S2. Kemudian untuk outputnya Q1 untuk K1 yaitu motor putar kanan, Q2 untuk K2 yaitu motor putar kiri, H3 untuk Q3 untuk H3 motor terjadi gangguan atau lampu indikator F1 dan ES bekerja. Kita coba cara kerja yang pertama, S1 ditekan. Nah, maka motor putar kanan Q1. Nah, ini Q1, K1 bekerja. Kemudian tekan tombol stop, motor berhenti. Langkah yang kedua, S2 ditekan, maka K2 bekerja. Di sini Q2 menyala, berarti sudah betul. Kemudian S0 ditekan, maka motor berhenti. Kemudian untuk cara kerja yang ketiga, perpindahan kanan dan kiri tidak boleh langsung. Misalkan saya tekan S1 untuk putar kanan, motor putar kanan. Kemudian saya langsung ketika motor ini masih bekerja, saya langsung menekan tombol S2 untuk putar kiri. Nah, tidak bekerja, masih tetap putar kanan, tidak putar kiri, tidak terjadi apa-apa. Jadi ketika harus berpindah harus kita stop terlebih dahulu, baru S2 kita tekan, motor putar kiri. Nah, seperti itu. Kita stop dulu. Dari kiri tadi saya coba menekan tombol S1 untuk putar kanan. Tidak terjadi apa-apa. Harus kita stop terlebih dahulu, baru kita tekan tombol S1. Baru bisa motor putar kanan. Selesai untuk baris yang ketiga. Kemudian jika terjadi beban lebih pada motor, maka torque trip dan torque trip dan I1 bekerja. Kita coba nyalakan dulu motornya. Jika ada beban lebih, maka F1 bekerja. Apakah motor berhenti? Ya, motor berhenti. Dan ketika saya tekan S1, tidak terjadi apa-apa. Kemudian tekan S2 pun tidak terjadi apa-apa. H3 menyala, lampu H3 menyala. Sebagai indikator F1 bekerja. Kemudian saya rilis, saya setting ulang. Kemudian saya coba tekan tombol S2. Nah, ketika motor bekerja, entah itu putar kanan, putar kiri. Kalau saya simulasikan di sini adalah motor putar kiri. Kemudian saya tekan tombol ES. Nah, motor berhenti bekerja. Lampu indikator H3 menyala. Dalam kondisi seperti ini, saya tekan S1. Kemudian tekan S2, tidak terjadi apa-apa. Nah, kalau sudah seperti ini berarti ladder yang kita program itu sudah benar, sesuai dengan cara kerjanya rangkaian PLC tersebut. Setelah simulasi selesai, kita tekan tombol stop. Kemudian kita tekan tombol edit lagi, kembali ke seperti semula. Setelah program ini kita selesaikan dan kita cek, simulasikan dengan cara mensimulasikannya, maka tinggal kita mentransfer program ini dari PC atau laptop kita ke PLC Zelio kita. Caranya yang pertama, kita save program ini terlebih dahulu.
Kita save biar tidak hilang. Saya kasih nama motor putar kanan kiri atau forward reverse. Setelah kita save biar tidak hilang, kita langsung laksanakan transfer. Pada menu transfer bagian atas kita klik. Kemudian ada beberapa menu pilihan di situ. Kita sorot transfer program. Transfer program ada dua pilihan, PC to module atau module to PC. Kita pilih PC to module karena kita akan mentransfer program dari komputer atau PC kita ke PLC. Kalau untuk menu yang kedua, module to PLC, kita download, berarti download program yang ada di PLC ke PC kita. Kita klik PC modul. Nah, ada muncul seperti ini. Kita bisa pilih save, kemudian sinkron, run mode, monitoring, after loading. Nah, run mode ini terkoneksi langsung dengan smart relay ketika bisa kita laksanakan pekerjaannya dari komputer. Kemudian monitoring, ini untuk memonitor. Saya pilih yang save dan sinkron saja. Klik OK. Kemudian ada perintah atau ada peringatan, the program in the module will be. Do you want to continue? Saya pilih yes. Nah, ini adalah proses mentransfer program dari PC ke PLC. Ada tulisan waiting to modul sukses, berarti program sudah tertransfer ke PLC. Nah, itulah caranya membuat ladder diagram atau program dengan Zelio Soft 2 dan caranya mentransfer program yang sudah kita buat ke PLC. Nah, setelah program ini kita buat dan kita transfer, maka kita laksanakan commissioning atau pengoperasian dari PLC tersebut. Baik, sebelum kita masuk ke power motor, tadi kita sudah mentransfer program dari PC atau laptop ke PLC kita. Nah, pertama-tama kita cek dulu rangkaian kendalinya sebelum kita masuk ke motor listrik. Mari kita cek terlebih dahulu. Pertama kita cek dulu tegangannya apakah sudah masuk. Kemudian kita on MCB 1 fase terlebih dahulu untuk menyalakan dari PLC tersebut. Kemudian setelah PLC ini nyala, kita run program dulu pada PLC tersebut. Setelah sudah running, programnya sudah tersimpan pada PLC, maka kita coba fungsi tombol-tombolnya. Yang pertama kita menekan tombol S1 untuk motor putar kanan, berarti yang bekerja nanti adalah kontaktor 1. Kita tekan. Nah, kontaktor 1 bekerja. Kita lihat kontaktor 1 bekerja dan lampu indikator warna hijau bekerja. Kemudian ketika saya tekan tombol S2 tidak terjadi apa-apa. Nah, bagaimana kalau kita nanti mau menekan tombol S2 agar motor bekerja ke kiri? Maka kita tekan tombol stop terlebih dahulu. Baru kita tekan tombol S2. S2 yang bekerja adalah untuk kontaktor 2 atau K2. Ini kontaktor K2 sudah bekerja. Kemudian lampu indikator warna kuning sudah menyala, tandanya bahwa K2 ini bekerja. Kemudian saya tekan tombol S1, tidak terjadi apa-apa.
Nah, ini fungsinya untuk tombol S1, S0, kemudian S2 sudah berjalan. Nah, bagaimana untuk mengecek tombol emergency stop? Kita coba nyalakan dulu. Kemudian tombol emergency stop saya tekan. Nah, lampu indikator warna merah menyala, tandanya ada gangguan. Dan ketika S1 ditekan, tidak terjadi apa-apa. Kemudian S2 ditekan, juga tidak terjadi apa-apa. Kemudian saya rilis, kemudian stop. Kita mencoba untuk overload atau torque. Saya tekan tombol, saya tripkan. Nah, lampu indikator warna merah menyala. S1 dan S2 saya tekan, tidak terjadi apa-apa. Itu untuk fungsi kontrolnya. Kemudian kita cek tegangan yang nantinya akan masuk ke motor listrik. Nah, berarti tegangan 3 fasa kita on kan, atau MCB 3 fasa kita on kan. Pertama, saya menekan tombol S1. Berarti kontaktor putar ke kanan. Saya cek dulu tegangannya. Ya, ada semua. Kemudian saya tekan tombol stop. Saya tekan S2. Oke. Kemudian saya tekan, apakah mati? Apakah ada tegangan? Sudah tidak ada tegangan. Nah, demikian untuk kita mengecek rangkaian kontrol, kemudian rangkaian powernya sebelum masuk ke motor. Setelah ini nanti kita coba masukkan motor ke powernya, apakah putar kanan atau putar kiri. Nah, setelah kita tadi mengecek rangkaian kontrolnya, maka kita langsung ke rangkaian powernya. Sudah tersambung ke motor listrik. Kemudian kita cek dulu MCB-nya, kita on-kan semua terlebih dahulu, apakah tegangannya masuk atau tidak. Sudah tidak ada masalah lagi. Kemudian kita coba cek, kita akan menekan tombol S1, yaitu untuk motor putar kanan. Kita coba. Ini berarti motor putar kanan. Kemudian, nah ini motor putar kanan atau motor berputar searah jarum jam pada porosnya. Kemudian kita tekan S2. Motor putar kiri, lampu indikator kuning menyala. Jadi untuk S1 lampu indikator hijau yang menyala untuk putar kanan. Nah, ini karena putar kiri, maka lampu indikator yang kuning yang menyala. Ini motor putar kiri atau berlainan arah jarum jam dari poros rotor motor. Kemudian kita coba on-kan lagi untuk putar kanan untuk S1, kemudian S2 saya tekan, tidak terjadi apa-apa. Harus kita stop terlebih dahulu. Kita tunggu sebentar karena untuk biar tidak terlalu. Kemudian S2 saya tekan, motor putar kiri. Motor putar kiri. Kemudian S1 saya tekan, tidak terjadi masalah. Kemudian jika terjadi gangguan, emergency stop kita tekan, maka motor mati dan S1 dan S2 sudah tidak berfungsi lagi atau tidak terjadi apa-apa. Saya milih, kemudian saya tekan S2. Kita mencoba fungsi thermal overload. Saya tripkan. Nah, motor mati. S1 saya tekan, S2 saya tekan, tidak berpengaruh apa-apa pada motor. Lampu indikator menyala. Demikian praktek untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan.
Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat, SMK 4 bisa hebat.